Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Jalur Promosi dan Pemindahan Karyawan. Baik, langsung saja materi yang pertama yaitu tentang jalur dasar dan jenis promosi. Yang pertama, mempelajari dasar-dasar promosi, yaitu pengalaman atau senioritas, di mana posisi jabatan kepada masa kerja dan pengalaman yang dimiliki oleh karyawan. Biasanya karyawan yang memiliki masa kerja yang cukup lama akan memiliki pengalaman yang lebih banyak. Yang B, kecakapan. Dalam hal ini, karyawan yang memiliki kecakapan mendapat prioritas untuk dipromosikan kepada jabatan yang lebih tinggi. Kecakapan yang dimaksud adalah kecakapan dalam hal pelaksanaan prosedur kerja yang praktis, teknik-teknik khusus dalam disiplin ilmu pengetahuan, kecakapan dalam menyatukan dan menyelaraskan elemen-elemen yang terkait dalam penyusunan kebijaksanaan manajemen, dan kecakapan dalam memberikan motivasi secara langsung. Yang C, kombinasi pengalaman dan kecakapan. Promosi ini didasarkan kepada lamanya dinas, ijazah pendidikan formal yang dimiliki, dan hasil ujian kenaikan golongan. Yang kedua, jenis-jenis promosi jabatan, yaitu A, promosi sementara, yaitu seseorang karyawan dinaikkan jabatannya untuk sementara karena adanya jabatan kosong yang harus diisi. Yang B, promosi tetap. Seorang karyawan dipromosikan dari suatu jabatan yang lebih tinggi karena karyawan telah memiliki syarat untuk dipromosikan. Sifat promosi ini adalah tetap. Yang C, promosi kecil, yaitu menaikkan jabatan seseorang karyawan dari jabatan yang tidak sulit dipindahkan ke jabatan yang sulit meminta keterampilan tertentu, tetapi tidak disertai dengan peningkatan wewenang, tanggung jawab, dan gaji. Selanjutnya, promosi kering. Promosi kering ini seperti seseorang karyawan dinaikkan jabatannya yang lebih tinggi, disertai dengan peningkatan pangkat, wewenang, dan tanggung jawab, tetapi tidak disertai dengan kenaikan gaji atau upah. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dian. B. Kecakapan kerja versus senioritas. Promosi seseorang dalam organisasi harus mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan seobjektif mungkin, karena objektivitas promosi dapat membawa dampak positif bagi pertumbuhan motivasi atau semangat kerja anggota-anggota lain dalam organisasi bersangkutan. Umumnya, terdapat dua dasar mempromosikan seseorang, yakni kecakapan kerja dan senioritas. Keobjektivitasan promosi seseorang berdasar kecakapan kerja atau senioritas memang masih dapat mengandung subjektivitas pihak penentu kebijaksanaan. Karena itu, untuk mengurangi subjektivitas kadang digunakan kombinasi dari dua dasar tersebut. Bila ada pejabat yang mempunyai kecakapan sama, pejabat yang lebih senior dipromosikan, atau bila ada dua pejabat yang mempunyai senioritas sama, pejabat yang lebih cakap dipromosikan. Hal ini untuk menghindarkan like dan dislike dalam penentuan promosi seseorang, walau cara itu juga mengandung permasalahan. Misal, kalau A lebih senior daripada B, tetapi kecakapannya kalah dibanding B, atau sebaliknya. Kombinasi dua hal itu sulit ditetapkan. Untuk mengatasi ini, sering ditempuh cara persyaratan minimal untuk aspek senioritas dan aspek kecakapan kerja. Contohnya, untuk dipromosikan ke jabatan X, minimum kecakapan adalah P. Dengan demikian, bila ada dua orang yang sama-sama mencapai P, karyawan lebih senior dari kedua karyawan akan dipromosikan. Selanjutnya, pemindahan. Mutasi atau pemindahan adalah kegiatan memindahkan karyawan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain yang dianggap setingkat atau sederajat. Mutasi atau pemindahan merupakan kegiatan rutin dari perusahaan untuk melaksanakan prinsip the right man in the right place, atau orang yang tepat pada tempat yang tepat.
Pada dasarnya pengertian mutasi atau perpindahan atau transfer hampir sama, yaitu kegiatan memindahkan pegawai sebagai salah satu cara untuk mengembangkan pegawai tersebut terutama dari segi kemampuan, pengetahuan, dan keterampilannya. Mutasi adalah langkah mundur untuk maju. Selanjutnya, rencana promosi dan pemindahan. Suatu perusahaan yang baik membuat rencana yang jelas untuk promosi dan pemindahan bagi para karyawannya. Perusahaan harus menetapkan dan membuat yang pertama itu hubungan horizontal dan vertikal dari masing-masing jabatan. Seorang karyawan yang hendak dipindahkan atau dipromosikan tidak boleh ditempatkan pada sembarang jabatan. Karyawan tersebut harus ditempatkan ke jabatan yang berhubungan dengan jabatan sebelumnya. Selanjutnya, penulisan kecakapan pegawai. Apabila hubungan vertikal dari horizontal telah ditetapkan, maka untuk menentukan calon siapa yang akan dipromosikan atau dipindahkan ke jabatan yang lowong, harus diadakan penilaian kecakapan pegawai-pegawai tersebut. Selanjutnya, ramalan lowongan dan data pegawai. Berkaitan dengan ramalan lowongan pekerjaan pada suatu perusahaan terdapat dua cara penetapan. Cara pertama adalah dengan terlebih dahulu mendapatkan data turnover pegawai dan kemudian menentukan proyek-proyek yang diharapkan dibuka. Cara kedua adalah ramalan lowongan pekerjaan suatu perusahaan ditetapkan dengan membuat skema organisasi tentang umur pegawai. Baiklah, itulah presentasi dari kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.